Halo kan, welcome back to my channel seputar liku-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Samsung Galaxy J7 Prime atau SM strip G610 ya, SM strip G610. Nah, untuk kasus kerusakannya Samsung Galaxy J7 Prime ini itu nggak bisa menangkap sinyal ya, atau nggak ada sinyal, no signal ya. Nah, ini akan kita tes terlebih dahulu ya. Ini saya tunjukkan bahwa HP ini ada kartunya ya. Ini ya, ada kartu Indosat ya. Oke, kita cek ya, apakah dia menangkap sinyal kartu Indosat atau tidak ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, dia tidak ada koneksi jaringan dan juga sinyalnya itu bar garisnya itu ada tapi hanya panggilan darurat. Oke, kasus seperti ini tuh biasanya terjadi karena IC RF ya, IC RF yang bermasalah. Untuk membuktikan lagi, ini akan saya coba cari jaringan secara manual ya. Seharusnya kalau handphone yang normal atau IC RF nya normal itu jika kita cari jaringan secara manual itu dia akan memunculkan beberapa pilihan jaringan yang ada di Indonesia. Nah, ini ada Indosat, Ooredoo, XL, Telkomsel, Smartfren, tapi dia itu tidak ada pilihan, entah itu 2G atau itu 3G atau 4G. Nah, padahal seharusnya jika ICRF normal itu ada Indosat Ooredoo 3G atau Indosat Ooredoo 4G, jadi ada pilihan ya. Nah, itu di sini di HP ini, di HP J7 Prime ini itu dia hanya memunculkan nama jaringan operator saja tanpa ada pilihan 2G, 3G atau 4G nya ya. Dan juga itu tadi bisa kita lihat ya bahwa dia itu hanya panggilan darurat ya. Nah, oke ya, jadi untuk di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti IC RF dari Samsung Galaxy J7 Prime. Untuk langkah awal kita bongkar terlebih dahulu HP J7 Prime nya. Nah, untuk membongkar HP J7 Prime itu kita perlu angkat LCD-nya karena memang proses bongkarnya dari depan ya, dari LCD bukan dari belakang. Nah, sebelumnya untuk proses pengangkatan LCD itu ini saya skip ya, jadi nggak saya cantumkan di video ini nanti karena kalau dicantumkan terlalu panjang. Nah, untuk cara ngangkatnya bisa akan cari di tutorial lain ya, banyak yang kasih tutorial tentang cara tentang cara angkat LCD dari Samsung J7 Prime atau tentang cara bongkar lah J7 Prime. Nah, ini setelah kita bisa angkat LCD-nya, LCD itu akan ditutupi oleh plat penutup berbahan plastik ya, konektornya. Lalu kita lepas konektor berbahan plastik itu dulu, maksud saya penutup ya, casing penutup berbahan plastik dari konektor LCD-nya itu kita lepas dulu, lalu kita bisa melepas konektor LCD-nya dari mesinnya ya. Nah, selanjutnya kita lepas SIM tray atau slot SIM card, itu kita lepas. Jika sudah, kita bisa melepas casing bagian belakang. Ya, untuk melepas casing bagian belakang ini ya, kalau saya sih karena sudah terbiasa, ini saya menggunakan kuku ya. Nah, oke ya, ini casing bagian belakang sudah terlepas. Selanjutnya kita lepas terlebih dahulu baut yang mengunci dari mesin ya. Jadi kita kan mau ganti IC RF itu kita perlu lepas mesinnya dari casing tengah ya, casing tengah dari Samsung J7 Prime nya. Nah, ini kita buka terlebih dahulu, bautnya ada dua ya, warnanya hitam, kita simpan agar nanti kita bisa pasang kembali saat kita sudah selesai atau saat kita mau ngerakit mesinnya. Nah, setelah itu kita lepas kamera depan, lalu fleksibel kabel antena converter ya, dan juga fleksibel mic dan audio jack dari Samsung J7 Prime nya. Nah, ini mesin sudah saya lepas. Lalu kita akan melepas penutup kaleng dari komponen IC RF ya. Jadi komponen-komponen modul dari sinyal itu ditutupin oleh kaleng ya. Oke, ini mesin Samsung J7 Prime nya saya capit dulu di alat pencapit PCB ya, karena untuk ngelepas
kaleng ini dibutuhkan kestabilan PCB ya, agar tidak goyang saat kita lakukan pengangkatan kaleng dari mesin ya. Oke, ini saya masih cari angle yang pas ya, agar enak dilihat. Oh ya, tadi ada kamera bagian belakang ya. Tadi kamera bagian belakang sudah saya lepas ya. Tadi awalnya mau ketinggalan sih, terus akhirnya saya ingat, terus saya lepas. Nah, ini adalah bagian modul area sinyal. Jadi dia masih ditutupi oleh kaleng. Nah, ini kita lepas saja ya. Di atasnya itu ada seperti stiker anti panas rupanya ya, anti panas atau ya pokoknya mungkin untuk pendingin juga bisa ya stikernya. Stikernya kita lepas saja. Nah, ini lalu saya proses angkat kalengnya. Nah, untuk mengangkat kaleng ini saya butuh bantuan blower. Itu saya menggunakan blower Quick 857D dengan settingan kekuatan angin di 1 hingga 1,5. Lalu kekuatan panasnya itu di 300 derajat ya, ini saya. Nah, untuk agan-agan yang blowernya beda dengan saya, itu ya sesuaikan saja dengan settingan blower agan ya. Jadi adaptasi saja dengan blowernya, karena setiap merek itu memiliki apa ya, ciri-ciri yang berbeda-beda ya. Jadi nggak sama. Oke ya, ini saya angkat kalengnya dengan menggunakan bantuan pisau ya, pisau bedah atau cutter. Jadi untuk ngangkatnya itu pelan-pelan aja ya. Kita panasi atasnya, kita tunggu hingga timah dari kaleng itu mencair ya. Nanti kalau dia mencair itu gampang kok, dia lunak itu gampang angkatnya ya, nggak susah. Jadi jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti jalurnya bukan jalur ya, nanti bisa jebol ya. Jadi PCB yang ada timah yang di area yang ada kalengnya, timah yang ada kalengnya itu nanti bisa jebol nanti kalau dipaksa ya. Nah, oke ya, ini pelan-pelan aja, satu persatu itu kita angkat. Kaki-kaki kalengnya itu kerasa kok, kalau diangkat itu dia bisa cetek-cetek gitu ya, bunyi dia itu. Bunyi. Jadi kalau pas itu nanti dia itu ringan ngangkatnya. Nah, ini saya lanjut dengan pinset ya, karena udah setengah udah terangkat. Nah, itu akhirnya sudah bisa angkat keseluruhan ya. Pokoknya kalau dia panasnya sudah pas itu dia akan terangkat dengan mudah. Oke, ini adalah area modul sinyal ya. Jadi ini adalah komponen-komponen yang ngurusin sinyal ya. Sinyal ponsel ya. Jadi itu ada IC PA, ada IC RF, itu di satu bagian itu ya. Ini masih saya cek apakah ada kejanggalan di area IC RF, dan ternyata setelah saya cek nggak ada kejanggalan. Lanjut ya. Itu ini sepertinya saya mau ngerihot dulu ini. Ini entah mau ngelepas atau ngerihot sebentar ya. Soalnya terkadang itu sebelum saya ganti itu saya rihot terkadang itu. Nah, oke ya. Ini yang saya rihot ini bukan IC RF ya. Jadi dia itu IC-nya itu sedikit aneh, akhirnya saya rihot. Nah, yang ini adalah IC RF dari Samsung Galaxy J7 Prime-nya ya. Jadi IC-nya itu yang ini. Ya, betul ya. Ini akan saya rihot terlebih dahulu ya. Jadi nggak langsung saya ganti, gitu ya. Tapi tetap judul dari video ini saya ganti ya. Nanti bisa tahu alasannya di akhir video. Kenapa kok judul dari video ini tetap cara ganti IC RF, bukan cara repair atau rehot dari IC RF ya. Nah, ini setelah saya rehot itu saya bersihkan sisa-sisa fluknya menggunakan cairan thinner ya. Oke, jadi sampai di sini setelah saya rehot ya, saya tunggu dingin lalu saya coba lagi ya. Jadi saya masih penasaran IC RF ini tanpa diganti bisa atau enggak. Jadi terkadang memang ada yang cuma di rehot aja, itu memang bisa. Tapi dengan syarat
biasanya kalau di reload terus bisa, itu terkadang itu karena HP-nya itu habis jatuh atau gimana ya. Jadi ada hentakan, mungkin kaki-kaki dari SRF itu retak sehingga dengan di reload dia bisa muncul sinyal lagi. Nah, kalau mungkin di kasus ini berbeda ya, tapi karena saya penasaran, saya coba reload. Karena kasus ini HP-nya itu nggak pernah jatuh. Dari kata pemilik ponsel Samsung J7 Prime ini, HP-nya nggak pernah jatuh, baik-baik aja. Tiba-tiba saat dia berpergian dan ingin menggunakan ponselnya, itu tiba-tiba sinyal sudah nggak ada dan lalu dibawa ke tempat saya. Nah, berarti ponsel ini itu nggak pernah jatuh, jadi murni karena tiba-tiba sinyalnya hilang ya. Oke, ini lanjut ya. Ini saya rakit dulu untuk melakukan pengetesan ya, untuk ngetes IC-RF-nya atau HP-nya sudah muncul sinyal atau belum. Setelah IC-RF saya lakukan reload atau pemanasan ulang ya. Kalau IC-RF kakinya retak, dilakukan pemanasan ulang itu biasanya ya ada ya yang muncul sinyalnya itu langsung bisa lagi, karena mungkin IC-nya masih tergolong masih kuat atau masih baik ya, hanya kakinya saja yang retak. Oke, ini HP sudah masuk menu. Nah, ini ya, ini terlihat ya. Ini masih hanya panggilan darurat ya. Jadi masih tetap gak muncul sinyal ya. Ya mungkin memang IC ini murni rusak ya dan minta diganti. Oke, saya lakukan pencarian jaringan secara manual. Apakah dia muncul atau enggak? Tapi kalau sampai di sini aja sudah terlihat ya bahwa hanya panggilan darurat ya, berarti dia masih belum bisa menangkap sinyal. Nah, ini ya, ini kan masih cuman Indosat Ooredoo, Telkomsel, Smartfren, XL dan cuman seperti itu aja ya. Padahal kalau normalnya standarisasinya dia itu ada pilihannya ya. Indosat Telkomsel itu Indosat yang 2G, Indosat 3G, Indosat 4G atau Telkomsel 2G atau Telkomsel 3G atau Telkomsel 4G itu ada pilihannya pasti. Nah, lanjut ya, karena saya rasa dengan di reload itu tidak menyelesaikan permasalahan. Ini lanjut saja, akan saya coba ganti IC-RF-nya ya. Nah, ini untuk melepas IC-RF yang masih di mesin itu saya tambahkan cairan flux di area atas IC-nya. Lalu tembak dengan blower. Untuk settingan blowernya ini di setelan anginnya itu 1 ya atau 1,5 untuk Quick 857D ya. Itu panasnya di setelan 300 derajat ya. Jadi angin di 1,5, panasnya di 300 derajat. Oke ya. Lalu tembakkan, arahkan ya. Ini saya ngelepasnya juga menggunakan bantuan mikroskop. Hanya saja ini kan saya ngerekamnya menggunakan kamera ponsel, jadi saya masih belum punya kamera mikroskop ya. Jadi saya gunakan seadanya dulu. Oke, itu tadi masih belum berhasil saya angkat karena mungkin ini posisi saya yang kurang enak ya. Jadi blowernya itu kurang merata. Karena IC ini juga nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil, jadi cukup harus rata ya. Nah ini ya, kalau dia dari atas ya, blowernya dari atas itu dia bisa dengan mudah ya, dan mudah terangkat. Oke, ini adalah IC RF dari Samsung J7 Prime ya. Nah setelah IC RF-nya itu terangkat, ini tambahkan lagi flux di area mesinnya ya, yang di bawah IC-nya tadi itu ada sisa-sisa timah. Nah, sisa-sisa timah itu kita ratakan ya. Jadi kita ratakan dengan menggunakan bantuan solder dan tentunya solder wick ya, atau wick desoldering ya. WICK ya, bukan wick rambut tapi WICK, wick ya, wick soldering. Nah, ini ya. Ini masih saya proses meratakan jari-jari atau sisa-sisa timah yang masih ada di area bawah IC RF-nya tadi ya, yang ada di mesin. Itu biasanya memang ada sisa-sisa timah. Nah, sisa-sisa timah itu kita angkat dengan wick soldering ini ya.
weak soldering ini agar timahnya itu cepat terangkat ya. Jadi timahnya itu cepat terangkat. Dia itu nanti timahnya otomatis terangkat ke area weaknya ya, weak solderingnya ya. Jadi untuk proses ini untuk memudahkan saat proses pemasangan IC yang baru. Jadi kalau kedudukannya timah itu rata ya, kaki itu rata, jadi nanti pas proses masangnya pun juga enak ya. Ini ya pokoknya sabar aja, pelan-pelan hingga kaki-kakinya itu rata ya. Dan juga perlu diperhatikan lagi saat membersihkan sisa-sisa timah ini, jangan sampai komponen-komponen di sebelah-sebelahnya itu tersenggol ya. Kalau tersenggol lalu dia gak sengaja lepas, itu nanti ya malah susah ya, dan malah gak fungsi nanti kalau ada salah satu komponen pendukung ya. Jadi komponen pendukung dari IC/RF jangan sampai tersenggol. Oke, ini masih bersihkan ya. Memang cukup susah sih, karena kita itu perlu memperhatikan dua hal ya. Jadi yang pertama, jangan sampai menyenggol komponen-komponen area di sekitarnya ya. Yang kedua ya, kita harus betul-betul meratakan dari sisa-sisa timah yang masih tersisa. Oke, ini mohon maaf ya, angle kameranya tertutupi tangan saya ya. Ya memang karena saya butuh kenyamanan ya, jadi butuh keleluasaan untuk membersihkan ini. Jadi ya mohon maaf gak tersorot kamera. Ya pada dasarnya caranya sama ya, cuman solderingnya ditempelin di area yang mau dibersihkan, lalu kita tempelkan soldernya ya, tempelkan soldernya. Oke, ini saya wignya menggunakan merek Good ya, GOOT ya. Ini lumayan bagus ya, tapi memang mahal. Nah oke ya, ini sudah selesai untuk meratakan sisa-sisa kaki yang ada tertinggal di mesinnya ya. Nah ini adalah IC/RF yang baru. Untuk tipenya, untuk seri kode IC/RF-nya yaitu S926D ya. Jadi IC/RF-nya itu kodenya S926D ya, ini ya. Dan juga untuk memasang ini, saya lupa tadi bilang ya, untuk sebelum kita lepas IC/RF-nya itu perhatikan ada titik arah ya. Ada titik arah itu agar kita tidak salah pasang ya. Arahnya itu jangan sampai terbalik ya. Karena kalau terbalik ya nanti nggak fungsi gitu loh. Karena kalau kita nggak tahu titiknya itu ya kan, itu nanti masangnya juga nggak bakalan pas nanti ya kan gitu. Harus sesuai dengan titiknya ya. Jadi titiknya itu ada di salah satu sudut IC-nya ya. Jadi itu perhatikan. Nah kalau sudah, hafalkan titiknya di sebelah mana, lalu pasang atau posisikan IC yang baru. Nah ini kan saya proses pasang IC yang baru ya, IC/RF yang baru. Saya sudah hafal titiknya, tapi mohon maaf ya jika tidak terlihat di kamera, mohon maaf karena saya masih belum ada kamera mikroskop. Ya next saya akan kumpulkan uang untuk beli kamera mikroskop ya, karena harganya sih lumayan untuk kamera mikroskop. Oke ya, ini setelah dipresisikan saya tembak terlebih dahulu dengan blower untuk agar kakinya ini setengah matang ya, setengah matang agar nempel dulu. Nanti akan saya proses pematangan kaki lagi ya, pematangan agar timahnya itu cuman sedikit nempel. Nanti akan saya lanjut ya dari atas ya, blower dari atas. Untuk settingan blowernya masih sama ya, panas 300 derajat dan hembusan anginnya 1. Oke, ini saya sudah ke posisi dimana saya enak untuk blower ya. Kalau tadi itu blowernya itu miring karena di atas saya itu ada mikroskop ya. Nah oke, ini saya blower dari atas ya, shred. Lalu jika dirasa timah sudah cair, itu kita senggol sedikit IC-nya ya. Kalau pemasangan sudah baik, itu ketika kita senggol IC-nya dikit aja,
itu dia akan mereposisi ya, posisinya itu akan kembali ya. Jadi gerak dikit lalu kembali itu ya. Jadi itu adalah proses pemasangan IC itu seperti itu ya. Jadi kalau pemasangannya sudah pas, dia walaupun disenggol akan mereposisi ke posisinya semula ya kan. Nah oke, ini setelah menunggu dingin saya cek lagi apakah pemasangan IC saya ini sudah pas atau belum. Itu saya cek kembali dengan menggunakan mikroskop. Jika sudah dirasa pas, ini saya lanjut ya untuk membersihkan sisa-sisa flux ya. Ini saya sikat menggunakan cairan thinner ya, agar sisa-sisa flux itu hilang ya, karena lengket ya, kalau flux itu sifatnya lengket, jadi harus menggunakan cairan thinner. Nah, cairan flux itu sendiri memang fungsinya untuk mempermudah ya, mempermudah atau mempercepat cairnya timah ya. Jadi untuk mempermudah kita saat masang ya, masang IC itu jadi lebih mudah. Nah, oke ya, ini setelah saya bersihkan menggunakan cairan thinner, saya sikat, lalu jika sudah cukup bersih, saya keringkan menggunakan tisu ya agar lebih cepat. Dan juga ini lalu saya proses rakit kembali ya. Ini proses rakitnya ya saya percepat aja ya. Pokoknya pada intinya itu pasang semua ya, pasang semua partikel-partikel yang kita lepas seperti kamera depan, kamera belakang, lalu fleksibel yang kita lepas tadi itu kita pasang semuanya ya. Nah, oke, ini LCD sudah saya pasang, lalu tinggal pasang kartu SIM cardnya. Lalu kita akan tes ya, apakah sinyal sudah mau muncul atau belum ya. Oke ya, jadi bersamaan video ini saya upload itu di Indonesia sudah mulai banyak handphone black market yang terblokir karena emailnya tidak terdaftar ya. Jadi hati-hati ya, kalau ada servisan ponsel yang nggak ada sinyalnya ya, ini sinyalnya langsung muncul dengan diganti IC/RF nya ya. Jadi dengan di reroute saja dia tidak mempan ya, dia harus diganti ya. Lanjut tadi ya, tadi cerita tentang email yang tidak terdaftar di Indonesia itu sudah mulai berjalan ya. Jadi saya akhir-akhir ini banyak menemui kasus ponsel Samsung dan iPhone itu yang tiba-tiba nggak ada sinyalnya ya. Dan setelah saya coba cek itu ternyata memang email yang nggak terdaftar di Indonesia itu sudah mulai hilang ya, sinyalnya sudah mulai berjalan ya. Oke ya, ini HP-nya saya coba untuk lakukan pengecekan pulsa, dia juga bisa sudah mau terkoneksi ya, sudah mau muncul ya. Ini saya akan coba internetan ya. Iya, langsung muncul ya, langsung muncul, dia langsung bisa terkoneksi dengan baik ya. Ya, jika masih ragu ya coba dicek menggunakan pencarian jaringan secara manual di setting itu yang seperti di awal itu juga bisa ya. Tapi pada dasarnya ini sudah oke ya, tidak ada masalah, sudah bisa dibuat menangkap jaringan ya, dia ya sudah ada keluar 4G, berarti sudah oke ya. Ini saya coba lakukan pencarian Facebook ya, oke ya. Oke ya, jadi sampai di sini dulu tentang cara ganti IC/RF Samsung Galaxy J7 Prime. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa dan salam MBA.